Peta Perjalanan Al-Mustafa. Sebelum risalah Islam menyinari dunia, sebelum nama Muhammad SAW dikenal sebagai pemimpin umat manusia, terutama umat muslim, terdapat kisah yang menarik, yang penuh dengan hikmah, yang bisa kita petik di dalamnya. Tanda-tanda kenabian sudah hadir sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, dengan wahyu yang turun secara mengejutkan. Dakwah pun berjalan penuh tantangan dan hambatan, hingga sebuah rumah kecil di Mekah menjadi pusat kebangkitan peradaban besar. Inilah perjalanan awal kenabian Muhammad SAW, kisah yang membentuk fondasi Islam. Irhasat nubuwah adalah tanda-tanda kenabian yang tampak pada diri Nabi Muhammad SAW sebelum beliau secara resmi diangkat sebagai Rasul. Tanda-tanda ini bukan hal biasa, tetapi bukti bahwa Allah telah memilih beliau menjadi Nabi akhir zaman dan juga penutup para Nabi untuk membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia hingga saat ini. Tanda pertama adalah peristiwa Syaqqul Sodr. Ketika Nabi masih kecil, dada Nabi Muhammad SAW dibersihkan oleh malaikat Jibril. Hati beliau dicuci dan diisi dengan cahaya iman dan diperkuat untuk menghadapi beban kenabian. Yang kedua, sejak beliau digelari Al-Amin, orang yang paling jujur dan terpercaya di seluruh Mekah. Gelar ini bukan formalitas, ini pengakuan masyarakat yang telah mengenal beliau seumur hidup. Ketiga, Allah menjaga beliau dari segala bentuk kemaksiatan. Dalam masa muda, ketika teman-temannya terlibat terhadap kesyirikan, sering berpesta, mendengar musik, dan aktivitas yang tidak baik, Allah selalu melindungi beliau agar tidak ikut terjerumus. Dan keempat, beliau senang menyendiri untuk merenung. Di tengah masyarakat Quraisy yang penuh dengan kemusyrikan dan kemaksiatan, Nabi mencari ketenangan di Gua Hira. Di sanalah hati beliau dipenuhi dengan cahaya spiritual. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai pribadi yang lembut, jujur, dan amanah. Di tengah masyarakat Quraisy yang penuh dengan kemusyrikan, beliau justru menjaga diri dari perbuatan jahiliyah. Tidak pernah sekalipun beliau menyentuh berhala, menghadiri pesta maksiat, atau mengucapkan sumpah kepada berhala-berhala mereka. Sebagai remaja, beliau terkenal sebagai pengembala yang tekun dan membantu keluarganya. Ketika mulai berdagang, sifat jujur dan profesionalnya membuat para pedagang Mekah menjulukinya Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Bahkan, sebelum menjadi Rasul, beliau sudah menjadi tempat masyarakat menitipkan barang-barang berharga, menitipkan rahasia, dan mencari solusi. Sebagai pemuda, Muhammad SAW benar-benar berbeda dari kebiasaan kebanyakan orang Mekah. Beliau tidak ikut minum khamr, tidak terlibat perjudian, dan tidak mengikuti ritual penyembahan patung yang dianggap suci oleh kaumnya. Hatinya selalu mencari kebenaran. Beliau sering menyendiri jauh dari hiruk-pikuk kota, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada suatu malam, ketika usia beliau 40 tahun, beliau sedang berkhulwat di Gua Hira. Di tengah keheningan itu, malaikat Jibril tiba-tiba datang dan menyampaikan wahyu pertama. Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa membaca merasa terkejut dan takut. Namun, Jibril mengulanginya 3 kali, hingga akhirnya turunlah firman Allah yang pertama kali menerangi hati manusia. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sejak saat itu, kehidupan Nabi berubah selamanya. Muhammad bin Abdullah kini menjadi Muhammad Rasulullah, pembawa risalah terakhir bagi seluruh umat manusia. Orang pertama yang beriman bukanlah para bangsawan, bukan pula orang kaya. Mereka adalah orang-orang dekat Nabi yang mengenal akhlaknya dengan baik. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, wanita pertama yang percaya tanpa ragu. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib,
anak muda yang tinggal di rumah Nabi, masuk Islam pada usia sekitar 10 tahun. Yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat yang selalu mempercayai Nabi. Ia kemudian mengajak Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Yang keempat adalah Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi yang mencintai beliau sepenuh hati. Merekalah pondasi awal umat Islam. Dari jumlah yang sangat sedikit, dakwah ini berkembang menjadi cahaya besar yang menerangi dunia hingga hari ini. Setelah wahyu pertama turun di Gua Hiro, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah ini kepada manusia. Namun, dakwah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Ia berjalan bertahap, penuh hikmah, dan penuh perhitungan. Pada 3 tahun pertama, dakwah dilakukan secara diam-diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang terdekat, orang-orang yang beliau percaya memiliki hati yang bersih dan akal yang jernih. Dari rumah ke rumah, dari jiwa ke jiwa, beliau menanamkan fondasi iman. Mereka duduk bersama mempelajari ayat-ayat Al-Quran, memperbaiki akidah, memperkuat akhlak, dan menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Markas dakwah pertama Nabi lahir di rumah Arkom bin Abi Arkom di lereng Bukit Safa. Dari rumah kecil itu terbentuklah generasi emas Islam, sahabat-sahabat yang kelak mengguncang dunia dengan keimanan mereka. Hingga akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi menyampaikan dakwah secara terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri di Bukit Safa dan mengajak seluruh Quraisy untuk menyembah Allah yang Esa. Sejak saat itulah gelombang perlawanan mulai muncul. Quraisy tidak tinggal diam melihat persatuan agama baru yang mereka anggap mengancam tradisi dan kekuasaan mereka. Dakwah di Mekah bukanlah perjalanan yang mudah. Setiap langkah yang ditempuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi tekanan dari kaum Quraisy yang merasa terancam oleh ajaran tauhid. Sejak dakwah disampaikan secara terang-terangan, berbagai bentuk penolakan mulai bermunculan. Para pemimpin Quraisy mengejek dan mencaci beliau. Mereka menuduh Nabi sebagai penyair, tukang sihir, bahkan orang gila. Fitnah-fitnah ini sengaja disebarkan agar orang-orang menjauhi beliau dan tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Namun, semakin mereka menuduh, semakin jelas akhlak dan keteguhan Nabi di mata mereka. Tekanan tidak berhenti pada lisan. Mereka mulai menyiksa para sahabat yang lemah. Bilal bin Rabah dijemur di tengah padang pasir, dadanya ditindih batu besar. Namun ia tetap berkata, "Ahad, Ahad." Keluarga Yasir disiksa hingga Sumayyah dan Yasir mati pertama dalam Islam. Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengingkari Allah, tetapi hatinya tetap teguh dalam iman. Ketika siksaan fisik tidak menghentikan dakwah, Quraisy lalu menerapkan boikot sosial dan ekonomi terhadap Bani Hashim. Selama 3 tahun, kaum muslimin dikurung di lembah Tandus Syaib. Abu Thalib tanpa perdagangan, tanpa bantuan, dan hampir tanpa makanan. Mereka bertahan dengan sabar hingga harus makan daun-daunan demi mempertahankan kehidupan dan menjaga iman yang baru tumbuh. Melihat tekanan dan kekerasan tidak berhasil, Quraisy mencoba cara lain, merayu Nabi dengan harta, jabatan, dan kekuasaan. Mereka berkata, "Jika engkau ingin harta, kami akan kayakan engkau. Jika engkau ingin menjadi pemimpin, kami akan menjadikanmu raja. Hentikan dakwahmu, hai Muhammad." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan ketegasan iman yang menembus zaman, "Demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya." Begitulah beratnya perjuangan dakwah di Mekah. Cacian, penyiksaan, kelaparan, dan godaan kekuasaan tidak mampu melemahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kesabaran dan keyakinan yang teguh, beliau terus membawa cahaya Islam hingga menerangi seluruh penjuru dunia. Walau menghadapi caci maki, penyiksaan, boikot, dan ancaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mundur. Beliau tetap melangkah, tetap mengejar, tetap menanamkan tauhid dengan penuh kesabaran dan keyakinan.
Dan dari ujian-ujian itu, lahirlah umat yang kuat, umat yang siap memikul risalah hingga ke seluruh penjuru dunia. Di tengah kerasnya tekanan Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan tempat yang aman untuk membina para sahabat dan menanamkan dasar-dasar iman. Maka dipilihlah sebuah rumah sederhana yang kelak menjadi saksi bisu berkembangnya Islam. Rumah itu adalah Darul Arqam, rumah milik seorang pemuda bernama Arqam bin Abi Arqam. Letaknya berada di dekat lereng Bukit Safa, sebuah lokasi yang tenang dan tidak mencolok. Inilah tempat di mana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Para sahabat datang satu persatu tanpa menarik perhatian Quraisy untuk mempelajari Al-Quran langsung dari Nabi. Di dalam rumah kecil itu, hati-hati yang gelisah menemukan ketenangan. Mereka belajar mengucapkan kalimat tauhid, memperbaiki akhlak, memperkuat iman, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan yang menanti. Darul Arqam bukan sekedar tempat belajar, ia adalah pusat pembinaan generasi pertama Islam. Dari rumah ini, lahirlah para sahabat yang kelak menjadi pilar-pilar dakwah, seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan banyak lagi. Di rumah inilah Umar bin Khattab yang sebelumnya memusuhi Nabi, akhirnya datang dengan hati yang luluh setelah mendengar ayat-ayat Allah. Masuk Islamnya Umar menjadi titik balik sejarah dakwah di Mekah. Darul Arqam adalah simbol strategi, kesabaran, dan kecerdikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan risalah dengan membina pengikutnya secara mendalam sebelum berdakwah terbuka. Islam memiliki fondasi yang kuat ketika menghadapi badai penolakan Quraisy. Rumah kecil itu mungkin tidak megah, tetapi dari sinilah cahaya Islam memancar, menerangi Mekah, Madinah, dan akhirnya seluruh dunia. Perjalanan awal kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perjalanan penuh tanda-tanda ilahi, turunnya wahyu, dan perjuangan yang luar biasa. Dari irhasutun nubuwah, dari malam turunnya wahyu, dari dakwah sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan, dan dari rumah kecil Dar al-Arqam, Islam tumbuh menjadi cahaya yang menerangi seluruh dunia. Semoga kita bisa meneladani kesabaran, keteguhan, dan semangat dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Peta Perjalanan Al-Mustafa. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 5 tahun, tekanan dan siksaan dari kaum Quraisy sudah mencapai puncaknya. Muslim yang lemah di Mekah sangat menderita. Untuk menyelamatkan umatnya, Rasulullah SAW hijrah. Tujuan pertama mereka adalah Habasyah atau Ethiopia di bawah pemimpinan Raja Najasyi, seorang raja yang dikenal adil. Habasyah pada saat itu adalah kerajaan Nasrani yang stabil dan memiliki perlindungan politik yang kuat. Hijrah pertama ini terjadi pada tahun kelima kenabian, dan rombongan kecil ini berjumlah sekitar 15 orang, terdiri dari 11 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka adalah Muslim yang paling rentan, mencari tempat aman untuk beribadah tanpa gangguan. Sayangnya, kabar baik dari Habasyah justru membuat Quraisy makin panas. Setelah hijrah pertama, sebagian Muslim sempat kembali ke Mekah karena mendengar kabar Quraisy sudah mereda. Namun ternyata itu kabar bohong. Penganiayaan makin kejam. Muslimin dipukul, diikat, dilarang beribadah dan ditindas. Maka terjadilah hijrah kedua yang lebih besar, melibatkan sekitar 83 laki-laki dan 18 perempuan. Kaum Quraisy jelas tidak tinggal diam. Mereka segera mengirim delegasi diplomatik
dipimpin oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Robi'ah, membawa hadiah mewah untuk Raja Najasyi. Misi mereka yaitu mendapatkan kembali kaum muslimin dan mencegah Islam menyebar di Habasyah. Saat delegasi Quraisy meminta para muslim diserahkan, Raja Najasyi memanggil perwakilan muslim, Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far berdiri gagah dan berpidato, "Kami dahulu menyembah berhala, berbuat keji, dan memutus silaturahmi. Lalu datanglah Nabi yang mengajarkan kami hanya menyembah Allah, berkata jujur, dan berbuat baik." Ja'far kemudian membaca surat Maryam. Raja Najasyi terharu, memuji Al-Quran dan menolak keras permintaan Quraisy. Kaum muslimin mendapat tempat aman dan bebas beribadah. Ja'far berhasil menjelaskan ajaran Islam, dan Islam mulai dikenal di luar Jazirah Arab. Pelajaran terbesarnya, keselamatan dan kedamaian harus dicari, bukan kekuasaan. Hijrah ke Habasyah adalah bukti sabat atau keteguhan iman yang berbeda total dari hijrah ke Madinah yang bertujuan membentuk negara dan kekuatan politik. Di Mekah, di tahun ke-6 kenabian, 3 hari sebelum Umar masuk Islam, sebuah peristiwa menghebohkan terjadi. Hamzah bin Abdul Muthalib marah besar setelah mendengar Abu Jahal menghina Nabi. Ia langsung menantang Abu Jahal di Ka'bah dan berkata spontan, "Aku sudah memeluk agamanya." Setelah merenung, Hamzah benar-benar meyakini Islam. Beliau menjadi pelindung utama Rasulullah di Mekah. Karena keberaniannya, terutama di Perang Badar, ia dijuluki Asadullah atau Singa Allah. Hamzah adalah simbol keberanian yang menguatkan umat di masa-masa sulit, hingga beliau gugur sebagai pemimpin para syuhada di Perang Uhud. Kini kita memasuki kisah Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar adalah salah satu tokoh Quraisy yang keras, kuat, dan sangat menentang ajaran Nabi. Bahkan, ia pernah berniat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Allah memiliki rencana lain. Dalam perjalanan mencari Nabi, ia diberitahu bahwa saudara perempuannya telah masuk Islam. Umar pun mendatangi rumahnya dan mendengar bacaan surat Thaha. Hatinya luluh. Pada saat itu, ia yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang benar. Setelah mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar langsung membawa perubahan besar. Sejak saat itu, kaum muslim mulai berani berdakwah di depan umum. Umar bahkan memimpin sholat di depan Ka'bah secara terbuka. Keislamannya menjadi jawaban atas doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Islam diperkuat oleh salah satu dari 2 Umar. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberanian para sahabat seperti Ja'far, Hamzah, dan Umar membuat Islam semakin kuat dari hari ke hari. Umar kemudian menjadi khalifah kedua, dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Semoga kita dapat meneladani keteguhan dan keberanian mereka dalam kehidupan kita sehari-hari.